Halo semuanya, jumpa lagi di Alur Cerita Film. Kali ini kita akan menyajikan film yang membuatmu tiba-tiba ingin beribadah lebih tekun, karena kita akan merasakan sensasi kengerian di akhir zaman. Film ini tentang wanita muda yang berselingkuh dengan om-om beristri, sekaligus perjuangannya untuk lepas dari sekte pemuja Dajjal. Apakah dia berhasil? Ikuti terus alur ceritanya dalam Alamit Ikiamet. Film diawali dengan Pak Imam masjid yang sedang berdebat dengan seseorang. Dia rupanya adalah seorang investor yang telah mendapatkan izin untuk merobohkan masjid dan akan dijadikan sebuah pusat perbelanjaan. Tentu saja Pak Imam mengamuk. Dia kemudian mengancam akan melaporkan ke pemerintah, ke media, atau ke pihak berwajib. Tetapi sang investor sepertinya tidak gentar dengan ancaman Pak Imam. Dia memberi waktu seminggu agar masjid segera dikosongkan. Scene pun berganti di mana seorang wanita cantik yang bernama Elif sedang bersama sugar daddy-nya yang bernama Chan. Elif mengeluhkan cuaca yang akhir-akhir ini sangat panas, sepanas hatinya yang hanya di PHP oleh Chan yang tidak mau menceraikan istrinya meski ingin tetap berhubungan dengan Elif. Untuk merayu Elif yang sedang ngambek, Chan menjanjikan sebuah kejutan untuk Elif. Berganti scene dengan Elif yang mengalami tindihan atau lucid dream. Di dalam mimpi dia melihat sosok wanita yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Elif semakin ketakutan karena Chan juga mencekik lehernya. Saat dia terbangun, dia menyadari bahwa Chan sedang tidak ada bersamanya. Adegan pun berpindah di tempat kerja Elif di sebuah pabrik pengolahan daging. Elif sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Ali tentang rencana penutupan pabrik karena cuaca yang sedang ekstrim. Tiba-tiba obrolan mereka berhenti karena ada telepon yang disampaikan oleh supervisor mereka. Ternyata telepon tersebut berasal dari Chan. Chan sedang menunggu Elif 1 jam ke depan untuk menepati janjinya memberikan sebuah hadiah. Kemudian Chan mengajak Elif datang ke sebuah apartemen yang berdesain klasik. Elif pun terkagum dengan desain apartemen yang terasa mewah baginya. Kemudian mereka pun masuk ke apartemen tersebut dan disambut seorang room boy yang menjelaskan bahwa apartemen itu hanya memiliki satu akses lift untuk keluar masuk dan tidak ada tangga manual seperti yang ada pada apartemen pada umumnya. Elif melihat sekeliling kamarnya. Terdapat banyak ornamen dengan simbol-simbol satanisme. Namun Rumboy menjelaskan bahwa itu adalah peninggalan dari penghuni apartemen yang sebelumnya. Chan menjelaskan bahwa dia sudah menyewa apartemen itu selama 1 tahun dan akan menjadi milik Elif jika Elif suka dengan apartemennya. Saat Elif sedang asik menata kamarnya, tiba-tiba tetangga sebelah mengetuk pintu. Mereka adalah Bibi Fusun dan Paman Atila. Tetangga yang so akrab ini mengajak Elif untuk makan bersama. Elif mengiyakan meski enggan dengan ajakan mereka. Akhirnya mereka pun makan bersama. Pasangan lansia ini hanya tinggal bersama cucu laki-lakinya yang bernama Doruk. Orang tua Doruk telah meninggal karena sebuah kecelakaan yang terjadi 5 tahun lalu. Elif sepertinya mulai tidak nyaman dengan tetangganya karena sikapnya cukup aneh dan kasar terhadap cucu sendiri. Elif juga menanyakan kenapa ada ornamen yang sama seperti di kamarnya. Namun Bibi Fusun menjelaskan bahwa itu adalah peninggalan penghuni lama, sehingga semua kamar memilikinya. Kemudian Elif pun meminta pamit karena merasa tidak enak badan. Entah bagaimana tiba-tiba Elif sudah berada di tempat dokter kandungan. Dokter menjelaskan bahwa Elif tengah hamil 4 minggu. Elif di sini mulai mengalami kekacauan tentang konsep waktu. Elif juga menanyakan kemungkinan untuk melakukan aborsi, tetapi dokter hanya menawarkan untuk memberinya obat penenang. Elif yang tidak mendapatkan solusi akhirnya pulang ke apartemennya.
sambil terus mencoba menghubungi Chan yang mulai menghilang. Saat di dalam lift, Elif bertemu dengan Gonul, ibu-ibu yang so akrab seperti sudah sangat mengenal Elif. Tiba-tiba Elif dikagetkan dengan kemunculan pria yang tinggi besar. Ternyata itu adalah Hasan, anak laki-laki Gonul. Elif yang sudah canggung dengan mereka langsung pergi begitu saja. Tapi Gonul tiba-tiba berkata bahwa Elif akan melahirkan bayi laki-laki. Setelah masuk ke kamarnya, Elif mencoba untuk tidur, tetapi tiba-tiba dia dihantui oleh sosok yang menyeramkan. Dan hal aneh pun terjadi. Elif tiba-tiba sudah berada di dalam ruangan bosnya yang sedang marah-marah karena ternyata Elif tidak masuk kerja selama berhari-hari. Elif yang berteriak dan kebingungan malah dianggap gila untuk mendapatkan kompensasi dari pabrik. Elif kemudian lari begitu saja meninggalkan ruangan bosnya. Ali yang melihatnya langsung bertanya kemana saja Elif selama ini. Namun Elif malah bertanya balik ke Ali tentang hari dan tanggal saat ini. Kemudian dia pergi meninggalkan Ali. Kembali ke apartemen, Elif yang ingin rileks dengan bersantai dan berendam di bathtub lagi-lagi mendapatkan teror yang mengerikan. Air di bathtub berubah menjadi darah. Adegan berganti di mana Elif pergi lagi ke dokter kandungan untuk menggugurkan kandungannya. Namun dokter menolak hal itu karena usia kandungan Elif ternyata sudah memasuki 2 bulan dan mereka bisa berurusan dengan proses hukum jika melakukannya. Dokter pun menyarankan Elif untuk pergi ke psikiater karena dirinya diduga mengalami depresi. Akhirnya Elif pun bertemu dengan psikiater. Dokter jiwa itu menjelaskan bahwa Elif mengalami gangguan depresi yang membuatnya kehilangan persepsi tentang waktu. Ternyata di ruangan psikiater ini juga terdapat ornamen satanisme. Kemudian dijawab dengan hal yang sama, bahwa itu sudah ada dari dulu sebelum dokter itu pindah. Berganti scene di mana Elif bertemu dengan Ali di taman. Ali menyuruh Elif untuk menelpon ke rumah Chan. Karena yang mengangkat telepon adalah istri Chan, maka Elif berpura-pura bernama Merve. Di dalam pembicaraan itu, Elif mengatakan akan melakukan aborsi, tetapi Chan mencegahnya dan akan mengirimkan sejumlah uang sebelum Chan akan pergi ke luar negeri. Ternyata istri Chan sudah menguping sedari tadi pembicaraan mereka dan mengetahui skandal yang terjadi pada suaminya. Kembali ke Elif dan Ali, Elif mengajak Ali untuk keluar malam ini dan juga meminta bantuan Ali untuk menyelidiki tentang apartemen Elif yang penuh dengan keanehan. Tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Orang-orang di sekitar mereka pun langsung melihat ke arah langit dengan penuh keheranan. Berpindah adegan di apartemen Elif, di mana dia dilabrak oleh istri Chan yang marah dan menyuruh Elif segera menggugurkan kandungan ke dokter yang telah disiapkannya. Istri Chan mengancam akan membunuh Elif jika masih berani berhubungan dan mencari Chan lagi. Kemudian Elif yang frustasi pergi ke diskotik bersama Ali. Bukannya mendapatkan kesenangan, di sini Elif malah seperti diikuti oleh tetangga di apartemennya dan juga dihantui oleh sosok iblis yang membuatnya sangat ketakutan. Tiba-tiba Elif sudah berada di apartemennya dan bersiap untuk tidur. Tapi ada sosok menakutkan yang menampakkan diri dan membuat Elif menjadi histeris. Entah itu hanya mimpi atau halusinasi atau memang kenyataan yang dialami Elif. Elif kemudian terbangun. Rupanya ada telepon dari Ali. Ali mengatakan telah mendapatkan informasi tentang apartemen Elif yang sekarang dihuninya. Kemudian Ali mengajak ke rumah penghuni lama apartemen itu.
seseorang pria yang istrinya bunuh diri karena depresi saat hamil. Pria itu menjelaskan bahwa apartemennya adalah apartemen yang berkualitas baik dan para tetangganya juga memiliki sikap yang sangat baik, terutama Bibi Fusun. Tetapi anehnya rumah pria ini pun juga dipenuhi dengan ornamen satanisme seperti yang ada di apartemen yang dihuni Elif. Elif yang melihat keanehan itu langsung kabur dari rumah pria itu tanpa berpamitan. Elif dan Ali mulai mencari tahu di internet tentang arti simbol yang sudah mereka lihat. Mereka mendapati bahwa itu semua memang berhubungan dengan iblis dan organisasi pemujanya yang disebut Illuminati. Ali yang merasa takut menghentikan pencarian itu dan mengajak Elif untuk makan. Sambil Ali memasak, Elif menceritakan masa lalunya yang kelam tentang ayahnya yang suka menyiksa ibunya, meski ayahnya adalah seorang imam yang harusnya mengerti tentang agama. Ali menawarkan pada Elif untuk tinggal bersamanya dan menyuruhnya untuk segera mengemasi barang-barangnya yang ada di apartemen. Ali juga menawarkan untuk mengantar Elif, tetapi Elif ingin sendiri karena tidak enak dengan tetangga apartemennya. Tiba-tiba, Ali didatangi iblis yang menyerangnya, hingga Ali pun harus tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Mayatnya terlempar tepat di depan mobil yang dikendarai Elif. Kini Elif hanya sendiri. Dengan terpaksa dia harus mencari keberadaan Chan. Saat naik bus untuk mencari rumah Chan, Elif melihat para penumpang memakai aksesoris yang bersimbolkan Illuminati. Akhirnya Elif sampai di rumah Chan. Tetapi penjaga rumah mengatakan bahwa Chan dan istrinya sudah meninggal dunia. Elif pun terkejut dengan kenyataan yang baru saja dia dengarkan. Dengan putus asa, Elif pun kembali ke apartemennya. Karena merasa lapar, Elif langsung makan. Tetapi makanannya berubah menjadi daging yang penuh darah. Karena sudah tidak kuat dengan semua teror dan kengerian yang dialaminya, Elif kemudian mendatangi ayahnya yang seorang imam masjid untuk meminta bantuan agar datang ke apartemennya. Ayahnya menjelaskan kembali perihal Illuminati ke Elif. Kemudian saat mendoakan kamar Elif, dia malah diteror oleh iblis yang sering meneror Elif. Ayahnya yang ketakutan kemudian kabur meninggalkan Elif, sembari meminta maaf karena tidak bisa membantunya. Karena yang dikutuk selama ini bukanlah kamar Elif, tetapi adalah Elif sendiri. Kini tinggallah Elif sendiri bersama tetangganya yang sangat aneh. Kemudian Elif mendapatkan telepon dari Dr. Faruk, dokter yang sudah dibayar oleh istri Chan untuk melakukan aborsi pada bayi Elif. Elif pun bergegas pergi menemui Dr. Faruk yang sudah menunggunya. Tapi baru beberapa langkah, dia langsung jatuh jungkir balik, diserang oleh iblis yang selama ini mengganggunya. Doruk yang menemukan Elif tengah pingsan menyuruh Elif untuk segera pergi sebelum para tetangga aneh itu membunuhnya. Elif untuk kabur berusaha untuk menghalanginya dengan mengatakan bahwa petugas sedang menyemprotkan insektisida di sekitar apartemen dan Elif tidak bisa keluar karena Elif sedang hamil besar. Elif sudah berusaha meminta bantuan dengan menggedor-gedor pintu, tetapi sepertinya tidak ada yang mendengarkan suaranya. Elif yang penasaran masuk ke ruang yang selama ini tidak pernah dia masuki. Ternyata ada sekumpulan orang yang berjubah merah sedang melakukan ritual persembahan dengan mengorbankan kucing hitam dan para wanita. Karena ketahuan mengintip ritual rahasia, mata Elif pun terpana oleh besi, sehingga dia harus terluka.
31 Aralık 1999. Tiba-tiba Elif sudah berada di kamarnya bersama tetangga dan dokter kandungan yang pertama kali dia datangi. Ternyata dokter itu adalah bagian dari kelompok terlarang ini. Bibi Fusun menjelaskan bahwa ayahnya lah yang menyerahkan Elif sebagai tumbal agar masjidnya tidak dihancurkan dengan meminta mantra sihir kepada mereka. Tiba-tiba ayah Elif datang untuk menyelamatkannya, tetapi sayangnya iblis itu malah membunuhnya. Elif berusaha kabur kembali. Dia membawa serta Doruk bersamanya. Saat masuk di dalam lift, ternyata Doruk tidak ikut. Lalu siapa yang dia bawa? Ternyata adalah iblis yang sangat menakutkan. Akhirnya Elif pun melahirkan di dalam lift, dan bayinya segera diambil oleh Bibi Fusun. Kemudian mereka melakukan ritual pemujaan dengan bayi Elif. Elif yang sudah tertatih-tatih memohon kepada pria bertopeng kambing agar bayinya dikembalikan. Betapa terkejutnya Elif. Ternyata pria bertopeng kambing itu adalah Chan, dan dia jugalah sang investor yang waktu itu akan merobohkan masjid yang dipimpin oleh ayah Elif. Dan film pun berakhir. Sekilas tentang film ini. Film ini adalah remake dari film Rosemary Babies yang memiliki jalan cerita tidak sepenuhnya sama. Kekuatan film ini tentu saja ada pada plot twist dan atmosfernya yang saya rasa cukup mengerikan. Untuk tingkat keseraman mungkin masih kalah dari film Conjuring, tapi film ini memiliki cerita yang cukup segar dan tidak membosankan. Sangat layak untuk ditonton. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.